Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Julia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai proses osmosis yang terjadi pada kentang. Nah, karena percobaannya Ibu lakukan di rumah, kalian juga bisa nyoba ya di rumah kalian masing-masing. Kita gunakan alat-alat yang sederhana dan yang ada di rumah kalian. Oke, adapun bahan yang kita perlukan di sini adalah ada kentang yang masih mentah. Kemudian kita menggunakan ada air atau aquades, kemudian ada larutan garam 10%, kemudian kita menggunakan juga larutan garam 25%. Nah, alatnya itu di sini kita menggunakan ada penggaris. Kemudian kalau ibu itu menggunakan ini namanya pelubang gabus. Kalau kalian di rumah itu bisa menggunakan pisau aja dipotong dengan mengukur dengan penggaris. Kemudian ada cutter untuk memotong kentang yang telah diukur. Baik, kalau gitu kita mulai saja percobaan kita kali ini. Yuk kita lakukan sama-sama. Pertama, mari kita buat irisan kentang ya. Silakan kalian lubangi. Hasilnya seperti ini ya. Ini yang belum kita ukur, kita buat dulu. Ini yang kedua. Bantu keluarkan. Ini. Mari kita buat masing-masing larutan itu berisi 2 sampel kentang. Karena kentangnya di sini tidak begitu banyak ya. Ini sudah ada 3. Jadi kita perlu lagi 3 ya. Ya. 4. Ada 5. Kita perlu lagi 1 ya. Dah. Kita ambil lagi 1 karena ada yang kecil. Pakai jaga-jaga ya. Oke, sudah jadi ya. Jadi kita sudah membuat 6 sampel. Jadi masing-masing itu kita celupkan 2 nanti. Sekarang yang akan kita lakukan adalah mengukur kentang ini. Kita buat agar ukurannya sama semuanya. Mari kita ukur dengan menggunakan penggaris. Kita akan memotong kentang ini dengan panjang yang sama, yaitu ukurannya 3 cm. Mari kita potong. Oke, kita potong semua dengan ukuran yang sama ya. Bisa 2 lagi.
Nah, kita akan masukkan masing-masing kentang ini. Jadi 2 buah kentang ini kita masukkan ke dalam 3 larutan yang berbeda. Nanti akan kita lihat hasilnya. Kita tunggu selama kurang lebih 15 menit. Oke. Kita masukkan sekarang. Itu tadi ya, mari kita tunggu selama kurang lebih 15 menit. Nanti hasilnya akan Ibu berikan. Kita tunggu ya. Kalian bisa lihat, ini adalah hasil dari proses yang pertama. Ini kurang lebih 5 menit pertama. Kalian bisa amati. Yang 25% ini ada yang mengambang. Nanti kita akan lihat setelah 15 menit kemudian. Baik, jadi ini hasilnya tadi ya, setelah kurang lebih selama 15 menit kita rendam. Nah, jika kalian lihat sekilas tidak tampak perbedaan yang terlalu signifikan ya. Tapi di sini bisa kita lihat kalau Ibu perhatikan, deskripsikan warna untuk yang 0% atau aquades ini dia terlihat pucat ya. Jadi yang tadinya kuning dia agak putih jadinya, lebih pucat. Sedangkan yang warna larutan di garam 10% itu masih seperti tadi ya, kekuningan. Sedangkan untuk warna yang di larutan garam 25% ini dia yang paling kuning ya. Dia yang paling kuning jadinya. Oke, kemudian yang kedua itu kita lihat dari teksturnya. Nah, ini tekstur dari kentang yang direndam dalam larutan aquades itu sangat keras ya. Ini sangat keras sekali jika Ibu rasakan. Kemudian yang di larutan garam 0% itu agak ada lembutnya, agak lembut ya, sedikit lembut. Sedangkan yang di larutan garam 25% ini sangat lentur. Kalian lihat di videonya, ini lentur sekali ya. Kalau direndam lebih lama lagi mungkin bisa lebih bagus hasilnya ya. Ini sangat lentur. Kemudian ini harusnya agar lebih pasti kita harusnya menimbangnya ya. Tapi karena di sini tidak ada timbangan digital, nggak apa-apa. Kita bisa amati perbedaannya dari tekstur, kemudian dari warna, dan yang terakhir dari panjangnya. Nah, tadi sudah Ibu ukur panjangnya. Ini untuk yang larutan aquades itu yang satu ini tetap panjangnya 3 cm. Sedangkan yang ini ada penambahan panjang lagi 0,1 cm. Jadinya panjangnya ini jadi 3,1 cm. Sedangkan untuk larutan garam 10% itu dia tidak mengalami perubahan panjang. Jadi keduanya sama-sama 3 cm. Nah, sedangkan yang larutan garam 25% ini dia mengalami pengurangan ya, sebesar 0,1 cm keduanya. Nah, tinggal kalian simpulkan dan cari materinya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa bisa ada perbedaan antara larutan aquades 0%, larutan garam 10%, dan yang larutan garam 25%? Itu tadi. Terima kasih. Baik semuanya, itu tadi hasil praktikum kita pada pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya kalian bisa cek di Google Classroom ya untuk bagaimana membuat laporan hasil pengamatan observasi praktikum kita kali ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi pada praktikum berikutnya. Dadah!